Kemudian, adapun bagian pendahuluannya yaitu pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan bersama dengan menciptakan, menawarkan dan saling bertukar sesuatu yang bernilai satu dengan yang lainnya. Ada komponen kunci yang dapat dijadikan bahan analisis untuk memahami konsep pemasaran pendidikan, yaitu konsep pasar. Pasar merupakan tempat berinteraksi berbagai komoditas yang dihasilkan produsen dengan yang dibutuhkan, diinginkan, dan diharapkan konsumen. Pemasaran adalah proses transaksional untuk meningkatkan harapan, keinginan, dan kebutuhan calon konsumen, sehingga calon konsumen menjadi terangsang untuk memiliki produk yang ditawarkan dengan mengeluarkan imbalan dan yang disepakati. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dengan proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan sekolah harus senantiasa ditingkatkan kualitasnya. Sekolah atau madrasah perlu menerapkan strategi pemasaran jasa pendidikan agar memperoleh animo yang baik dari masyarakat. Melalui adanya pemasaran jasa pendidikan diharapkan mampu untuk menghasilkan kepuasan tersendiri bagi peserta didik serta kesejahteraan stakeholder lembaga pendidikan. Dalam melakukan pemasaran juga harus menonjolkan kekhasan dari sekolah tersebut agar masyarakat bisa mengetahui ciri khas yang dimiliki oleh sekolah. Tidak lupa juga harus melihat peluang pasar yang saja dibutuhkan oleh konsumen atau masyarakat. Strategi akan digunakan dalam proses pemasaran jasa pendidikan dan sasarannya. Untuk itu diharapkan sebuah lembaga pendidikan Islam dapat memilih strategi pemasaran yang tepat guna untuk tercapainya tujuan yang telah disepakati bersama. Dalam lembaga pendidikan, pemasaran didefinisikan sebagai pengelolaan yang sistematis dari pertukaran nilai yang sengaja dilakukan untuk mempromosikan misi-misi lembaga pendidikan berdasarkan pemuasan kebutuhan nyata baik untuk stakeholder maupun masyarakat sosial pada umumnya. Pemasaran di sekolah madrasah merupakan proses manajemen yang bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan dan masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan. Pemasaran merupakan suatu proses yang harus dilakukan oleh sekolah atau madrasah untuk memberikan kepuasan kepada stakeholder masyarakat. Kepuasan tersebut adalah suatu yang harus dilakukan oleh setiap lembaga agar mampu bersaing dengan lembaga pendidikan yang lain. Fungsi pemasaran di lembaga pendidikan adalah untuk membentuk citra baik terhadap lembaga dan menarik minat sejumlah calon siswa. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah berbentuk deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, objektif. Penelitiannya berkembang sebagai yang terjadi, tidak memanipulasi, dan kehadiran penelitian tidak mempengaruhi dinamika objek yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa aktivitas sosial, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang. Perilaku dapat diamati. Metode deskriptif kualitatif hanyalah memaparkan suatu situasi atau peristiwa. Penelitian dengan metode ini merupakan penelitian non-hipotesis, sehingga dalam langkah penelitian tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian ini akan meneliti strategi manajemen pemasaran pendidikan dalam peningkatan kualitas sekolah di MTS Al Mukrimin Gupi. Adapun
Lokasi penelitian ini adalah MTS Al-Mukrim Gupi Kabupaten Bone yang beralamat di Desa WKC Kabupaten Bone. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel non-probability sampling, yakni teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang sama bagi setiap anggota sampel. Jenis teknik yang dipakai adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang pertimbangan tertentu. Misalnya, orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek situasi sosial yang diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala madrasah di bidang kesiswaan dan pendidikan di metode pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis yang dilakukan melalui reduksi data, display data, dan verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Kemudian hasil dan pembahasan pemasaran jasa pendidikan di MTS Al-Mukrimin Gupi Bulukasa. Sebagai lembaga pendidikan, sekolah atau madrasah memerlukan pemasaran jasa pendidikan. Pemasaran jasa pendidikan adalah suatu kegiatan atau proses sosial yang dilakukan secara manajerial, baik dilakukan oleh individu, dua, atau secara kelompok untuk mencapai hasil sesuai yang dibutuhkan dan diinginkan oleh lembaga pendidikan melalui bentuk penawaran dengan pihak lain yang membutuhkan. Dalam pemasaran, jasa pendidikan melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan jasa pendidikan yang terkandung pada pertukaran dan dengan tujuan menghasilkan kepuasan bagi pihak yang terlibat. Dalam manajemen pemasaran pendidikan perlunya strategi agar sekolah mampu memperkenalkan sekolahnya kepada masyarakat luar. Adapun hasil penulisan terkait dengan strategi manajemen pendidikan di MTS Al-Mukrimin Gupi Bulukasa, yaitu perencanaan, pemasaran atau marketing plan adalah sebuah perencanaan tertulis yang di dalamnya berisi beberapa komponen pemasaran yang meliputi masyarakat dan pemasaran. Berdasarkan hasil wawancara di MTS Al-Mukrimin Gupi Bulukasa, yaitu cara guru untuk menaikkan minat masyarakat itu dengan cara mempromosikan sekolah kami dari rumah ke rumah. Kemudian hal yang senada yang disampaikan oleh Ibu Suryani selaku pendidik di MTS Al-Mukrimin Gupi Bulukasa sekaligus sebagai pendidik mata pelajaran bahasa Inggris, bahwa kami melakukan sosialisasi di mana pengurus OSIS yang didampingi beberapa guru mendatangi sekolah dasar khususnya di sekitar sekolah kami dengan memberikan brosur serta memperkenalkan sekolah ini dan mendatangi rumah ke rumah. Dari beberapa penjelasan informan di atas, penelitian dapat menarik kesimpulan bahwa dalam perencanaan pemasaran jasa pendidikan sosialisasi dari rumah ke rumah sebagai langkah awal dalam peningkatan pelanggan pengorganisasian pelanggan. Kemudian pengorganisasian di sini kegiatan pemasaran itu proses menciptakan hubungan antara fungsi personalia dan faktor fisik atau sarana agar kegiatan pemasaran yang harus dilaksanakan bisa mencapai tujuan yang benar, meliputi pembagian kerja wewenang, tanggung jawab, dan pelaporan kerja. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammad M. Nur Saudi di MTS Al-Mukrimin Gupi Bulukasa selaku pendidik mengatakan bahwa yaitu dalam menjalankan organisasi, yaitu dengan cara yang pertama adalah pembentukan struktur organisasi yang terlebih dahulu yang melibatkan kepala sekolah, guru, dan siswa. Kemudian pelaksanaan pemasaran adalah sebuah proses yang mengubah perencanaan pemasaran menjadi aktivitas yang nyata dan memastikan bahwa aktivitas itu dilaksanakan
sedemikian rupa sehingga mampu mencapai tujuan yang direncanakan, seperti yang dikemukakan oleh Ibu Suryani bahwa kami menjalani hubungan yang harmonis dengan warga sekolah, dengan masyarakat sekitar, agar orang tua calon peserta didik percaya untuk menyekolahkan anaknya di sekolah ini.